Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, dan saya mengundang kita semua hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam minggu panggilan, dan dalam minggu panggilan ini kita akan mendengarkan atau merenungkan kisah Yesus Gembala yang baik. Kalau berbicara tentang gembala, tentu ada domba. Kalau ada gembala dan domba, harus ada padang rumput. Tiga hal ini menjadi hal penting atau mempunyai suatu hubungan yang erat satu sama lain. Kalau kita punya gembala, maka pasti dia punya domba. Kalau kita adalah domba-domba, maka kita membutuhkan gembala yang baik. Dan kita membutuhkan padang rumput yang hijau, yang mampu, yang akan memberikan kita makanan secukupnya, kehidupan yang indah. Dan gembala yang akan menuntun dan menjaga kita dan akan memberikan kita kehidupan. Dan itulah Yesus. Dan bagaimana kita bisa mengenal gembala yang baik? Tentu melalui seluruh kesaksian hidup Yesus itu sendiri. Begitu banyak kesaksian, pelayanan, pekerjaan yang dilakukan Allah dalam diri Kristus. Ia menjadi gembala yang baik dalam segala segi kehidupan manusia. Sampai pada puncaknya, gembala yang baik memberikan totalitas hidupnya, nyawanya, darahnya. Dan apa yang kita bisa lihat dari totalitas sang gembala? Semangat pengorbanan. Dan pengorbanan sang gembala itu adalah pengorbanan untuk memberikan hidup bagi manusia. Hidup yang baru bagi manusia. Oleh karena apa? Manusia telah mati di dalam dosa. Oleh karena itu, gembala yang baik ini memperbarui hidup manusia agar semua manusia hidup kembali dan masuk ke dalam padang rumput yang hijau. Dan padang rumput yang hijau digambarkan sebagai kemuliaan bersama Bapa di surga. Nah, supaya kita bisa masuk kepada padang rumput yang hijau, domba-domba itu harus punya tugas. Domba-domba itu harus mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh gembalanya. Domba-domba itu harus mengikuti perintah dan arahan instruksi dari gembala. Yesus hari ini mengatakan kepada kita, domba yang baik adalah
Domba yang mendengarkan suara sang gembala. Ia mengenal sang gembala dengan baik. Dan ia mau mengikuti sang gembala yang baik ini. Yang artinya apa? Domba yang baik adalah domba yang tidak asal-asalan. Domba yang sudah mengenal luar dalam, yaitu Kristus sendiri, Allah sendiri. Kalau kita adalah umat yang baik, pengikut Kristus yang baik, tugas kita adalah mendengarkan sang gembala, mendengarkan firman-Nya, mengenal dia secara baik dalam hidup kita, agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang gembala yang baik. Seseorang yang mengikuti atau sang domba yang baik, ia akan selalu mengikuti gembalanya. Karena ia tahu, gembalanya ini akan menuntun dia kepada kehidupan yang indah. Maka Yesus hari ini mengatakan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 28, dia mengatakan, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka yang mana? Mereka yang mendengarkan, mengenal, dan mengikuti sang gembala. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun yang dapat mengambil mereka. Tidak dapat merebut mereka. Tidak dapat menghancurkan mereka. Tidak dapat memisahkan mereka dari kerajaan surga. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk menjadi murid yang setia, murid yang taat, murid yang siap berkorban, murid yang siap untuk taat kepada setiap kehendak sang gembala. Dan sang gembala pasti akan memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan Yesus hari ini, sang gembala yang baik, akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.